Mas Acang, kalau kemarin kita tentang spiritual dan sosial, kita lebih ke media sosial ya. Salah artinya Mbak Nun itu menyoroti bahwa ketika Ramadan itu program-program yang berbau Islami dan Ramadan itu membanjiri televisi lah. Wah, media sosial teko koyo buko. Iya ya. Wah, brono panganan kabeh sak ngene akhirnya kudu tak pangan. Yang lebih penting sekarang memfilter informasi juga kan tentang hoax, tentang konten-konten yang bisa merusak ya brain rot, otak kita menjadi busuk gitu dalam tanda kutip. Jadi itu karena puasa melatih kita secara pribadi dalam tanda kutip dipaksa oleh Tuhan dengan perintahnya, tapi karena itu bermanfaat buat kita. Ya, sehingga puasa itu menjadi sebuah pakaian bagi kita ya, pakaian untuk menutupi aurat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, selamat datang lagi di Siniar Siar Ramadan Bang Wetana. Kita melanjutkan pembahasan podcast selanjutnya, tetap dalam frame bukunya Mbah Nun, Tuhan pun berpuasa. Nah, kita di segmen yang lebih spesial lagi tentang konten keagamaan dan komersialisasi di media sosial. Nah, bersama Mas Acang kembali. Nah, Mas Acang, kalau kemarin kita tentang spiritual dan sosial, kita lebih ke media sosial ya, tentang bagaimana konten keagamaan dan media sosial itu terstruktur bagus di media sosial. Nah, kalau dulu itu televisi. Nah, fenomena yang terjadi, Mas, kalau kita lihat data itu 87% orang Indonesia lebih sering menggunakan media sosial daripada televisi. Nah, ini men-trigger atau membuat sebuah konten apapun ini menjadi lebih luas penyebarannya, Mas Acang. Gimana, Mas Acang? Iya, kalau itu sebenarnya kan kongruen lah. Apa itu selaras kongruen itu similar, serupa lah ya, meskipun nggak persis sama dengan apa yang pernah dituliskan Mbah Nun di buku Tuhan pun berpuasa juga, itu tentang bermain drama di televisi kalau nggak salah. Artinya Mbah Nun itu menyoroti bahwa ketika Ramadan itu program-program yang berbau Islami dan Ramadan itu membanjiri televisi lah waktu itu, karena memang dunianya dunia media cetak, media tayang. Nah, dengan adanya media sosial ternyata itu kan polanya nggak jauh berbeda. Kan pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh Mbah Nun adalah apakah perubahan-perubahan semacam ini sifatnya superficial saja atau memang ada perubahan kesadaran dalam diri pelakunya sehingga merasa perlu dalam tanda kutip melakukan sesuatu untuk Ramadan. Itu sebenarnya yang agak menarik. Dan ternyata pertanyaan beliau itu, catatan beliau itu masih sangat relevan meskipun dunia media, dari dunia media televisi jadi media sosial masih ada. Apalagi media sosial ya, ketika dulu kan media televisi sangat kental korporasinya, karena orang nggak bisa ujuk-ujuk masuk ke studio terus tayang. Tapi sekarang dengan media sosial orang bisa tinggal rekam aja, kayak podcast kita seperti ini misalnya. Kita bisa langsung upload, kita menjadi produsen, kita menjadi editor, kita bisa langsung menjadi yang menayangkan. Gitu. Iya, kalau dulu itu ada di sinetron, ada lain-lain lah. Jadi, tapi kan korporasi di belakangnya. Gitu kan. Sekarang bisa individu gitu. Nah, bisa individu, dan ketika media sosial kemudian membuka jalan bagi monetisasi kontennya. Nah, itu yang mungkin kita saya coba sangat menghindarkan bahwa antara ini benar dan salah, tapi kita mencoba mendudukkan dan mempertanyakan kembali, reflektif lah. Nah, itu kalau soal itunya. Bisa dibilang agama itu ya juga bisa dalam tanda kutip bermain drama ya, kata yang ditulis Mbah Nun 2 dekade yang lalu. Iya, hampir 20 tahun yang lalu ya. Persis bedanya yang sekarang kan sifatnya lebih personal karena setiap orang bisa melakukan sesuatu. Dan yang menarik juga kan ketika media baru itu datang, pola-polanya juga berbeda. Misalnya beginilah, Mas Yasin, kalau di media televisi itu kan memang udah ada konsepnya dulu, misalnya mau sinetron mau kultum kalau betul. Terus kemudian ketika dunia televisi swasta masuk ke entertain itu ada ketika sahur kayak gitu. Nah, sekarang ketika ada medsos, orang berburu takjil aja sudah bisa jadi konten, gitu kan? Nah, war takjil. Seperti itu. Nah,
apakah itu akan hanya berhenti di situ atau bagaimana? Itu mungkin jadi permenungan kita bersama menurutku gitu. Jadi kalau begitu, kalau kita di konteks media sosial, puasa ini juga berperan penting ya dalam menyalin ya. Kalau ada tontonan, ada tuntunan itu kan. Ya puasa juga berperan serta untuk memfilter itu, enggak Mas Ajang ya? Harusnya seperti itu. Kalau memang ada kesadaran itu naik. Jadi gini, Mbak Nur kan juga salah satunya mempertanyakan bahwa jangan-jangan menjalankan agama hanya seperti orang bermain drama gitu. Ketika puasa, ayo dipakai kostumnya, karena memang lagi show-nya puasa, nanti ya setelah puasa dilepas lagi. Nah itu PR besar kita untuk bagaimana menjaga puasa itu sebagai bulan, kalau bahasanya Mbah Nun di kesempatan yang lain kan ini sebagai bulan training. Bulan training. Sebenarnya orang ngomong misalnya puasa penuh ujian, menurut Mbah Nun kan enggak. Justru puasa itu latihannya, ujianmu itu 11 bulan di luarnya. Setelah itu kamu itu dilatih dalam puasa, tapi ujiannya itu di 11 bulan berikutnya, seperti itu kan. Kayak retreat Magelang gitu kan. Setelah itu baru itu Mas ya. Salah satunya ya itu. Nah, harusnya dengan puasa itu juga dengan menahan ya. Menahan itu kan salah satunya dengan kesadaran penuh. Karena orang berpuasa bukan instinktif dia. Dia kan betul. Dengan kesadaran kan. Ya makanya salah satu rukunnya kan wajib niat lah salah satunya. Karena niat itu berarti kan dengan penuh kesadaran aku melakukan puasa ini. Nah, puasa ini dengan ketentuannya ABCD lah, tidak boleh ini, tidak boleh itu, menahan ini, menahan itu. Gitu. Nah, itu dengan dunia yang sekarang kita sebut, teman-teman nyebutnya abundance of information, ya informasi yang banyak itu juga bisa jadi metode menurut saya untuk detox lah, semacam itulah. Iya bisa, berarti ya puasa itu bisa dikatakan sebagai detox digital ya. Jangan sekarang kita konten-konten algoritma digital itu kan mencoba untuk menawarkan banyak hal yang tanda kutip itu yang agak terbuka gitu ya. Terbuka dan jumlahnya sangat sepertinya. Jadi ibaratnya kita sekarang ini kalau menurutku ya, dulu di zaman televisi itu mungkin agak melebar. Zaman televisi ada puasa media sosial teko koyo buko. Iya. Wah, brono panganan kabeh sakmene akhirnya kudu tak pangan. Kita bebas memilih kan ya. Iya, mari ngono wis kelempoken, gak iso mikir, ada brain rot, ada macam-macam seperti. Iya. Ini menarik. Berarti puasa bukan hanya soal makanan juga kan sebenarnya, tapi ya memang kita menyaring atau memfilter ya yang lebih penting sekarang memfilter informasi juga kan tentang hoax, tentang konten-konten yang bisa merusak ya brain rot, otak kita menjadi busuk gitu dalam tanda kutip itu, karena itu penting juga sekarang untuk saat ini loh Mas ya. Ya udah, artinya ya ayo kita jadikan puasa ini, dengan puasa kita lebarkan maknanya. Jadi ketika kita sangat laparnya, kita pasti butuh makan lah. Ketika berbuka boleh banyak menu di depan kita, tapi kita harus tetap memilih kan. Kita harus tetap memutuskan mana yang mau kita konsumsi gitu. Pastikan kita harus memilih yang paling banyak manfaatnya lah, paling enggak. Nah itu mungkin sebuah pelatihan itu kita lebarkan maknanya ke di luar itu puasa. Jadi puasa melatih kita secara pribadi, dalam tanda kutip dipaksa oleh Tuhan dengan perintahnya, tapi karena itu bermanfaat buat kita. Betul. Nah di sisi lain kita harus juga belajar makna puasa yang lebih dalam juga, lebih luas juga Mas ya. Sehingga puasa itu menjadi sebuah pakaian bagi kita ya, pakaian untuk menutupi aurat kita. Jadi ya semoga memaknai puasa ini menjadi sebuah term baru terhadap perubahan sosial kita ya, termasuk datangnya sosial media. Oke, semoga begitu. Oke, teman-teman, dulur-dulur terima kasih sudah mau menyaksikan podcast ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di Siniar Syiar Ramadan Bambang Wetan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.